dari Vkom Unpad. Selamat sore Bu Eni. Bu Eni tadi sudah ada ya? Sorry Lintang. Selamat sore Ibu. Ini dosen pembimbing favorit saya ini. Sehat selalu Ibu ya. Nah, yang keempat ini datang dari Lembaga Pemantau Penyiaran, yaitu Remo TV. Mas Muhammad Hekal, apakah sudah hadir Mas Muhammad Hekal? Sudah Mbak Lintang. Selamat ya, sore semua teman-teman. Ya, terima sore Mas Muhammad Hekal. Yang bersikeras M-nya harus 1 ya Mas ya. Berat soalnya ya Mas ya. Berat kalau 2. Ya. Oke, Remo TV adalah sebuah lembaga studi dan pemantauan media. Amatan dari Remo TV Anda bisa akses di websitenya dan juga YouTube-nya. Yang terakhir datang dari Aji Indonesia, Mas Leksi Rambadeta. Sepertinya tadi Mas Leksi izin untuk terlambat sedikit, tapi mungkin Mas Leksi sudah datang. Apakah sudah datang Mas Leksi? Belum, nanti kita sambil menunggu Mas Leksi kita bisa mulai diskusinya. Mas Leksi ini di kepengurusan Aji Indonesia yang baru, menjabat sebagai Ketua Bidang Penyiaran. Jadi kita akan minta juga pendapatnya, tentu saja karena tayangan-tayangan yang merampas hak publik ini juga termasuk merampas tayangan-tayangan berita. Yang lainnya ini ditayangkan 3 jam, tapi padahal pemberitaan-pemberitaan di sore hari ini dipangkas karena nggak ada iklannya. Nanti kita tanya nih dari sisi jurnalisme apa yang keresahan apa yang mungkin muncul. Baiklah, Bapak dan Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman juru bahasa isyarat. Hari ini ada Mbak Mada dan Mbak Sari yang akan membantu kita. Semoga ini sebuah upaya untuk agar diskusi-diskusi bisa juga diakses oleh teman-teman disabilitas. Baik, saya akan mulai saja diskusi kita pada hari ini. Selamat sore teman-teman. Peserta diskusi baik dari praktisi, dari masyarakat ya, yang berminat dan yang berminat dan merasa perlu concern terhadap penyiaran sehat Indonesia. Baik, yang pertama saya mau nanya nih, karena menarik sekali Mas sikap dari KPID Jawa Barat. Kang Adi, saya kok penasaran ya gitu. KPI ini kan harusnya menjadi regulator gitu ya, tapi justru keputusan dan sikap yang tegas itu datang dari KPID gitu. KPID Jawa Barat melihat tayangan Atta Aurel ini patut diberikan sanksi gitu. Sementara KPI dengan rilisnya kita tahu kebijakannya adalah peringatan keras yang mana nggak ada di PT-GSPS itu peringatan keras. Nah, saya pengen tahu nih Mas Kang Adi ini apa sih yang melandasi KPID Jabar melihat tayangan ini perlu diberikan sanksi? Monggo Mas. Ya, terima kasih Mbak Lintang dan kawan-kawan KNRP. Mohon izin Mas Dedi, Bu Eni, Mas Haikal, dan Bang Leksi. Saya coba melihat pada sisi perspektif KPID Jawa Barat. Di tayangan pertama itu kan tanggal 13 ya. Nah, itu makan waktu durasi kurang lebih ya, 140 menit. Tanggal 13 itu hari Sabtu. Di Senin kami pleno KPID Jawa Barat karena hari Senin itu setiap hari Senin kami melaksanakan pleno. Jadi apapun yang kemudian yang berkaitan dengan hal-hal yang penting kami plenokan, termasuk misalkan tidak isi siaran. Nah, tanggal 15 itu memang perdebatannya cukup panjang, sangat dinamis. Kami pleno itu jam 1 selesai. Waktu itu saya bilang ke Mbak Helena, mohon izin saya ini harus diplenokan juga hari ini. Selesai jam setengah 4 Mbak Lintang. Yang kemudian ada beberapa poin. Yang pertama, poin pertama itu tidak hanya pemantauan dari tim KPID ya. Jadi kalau rekomendasi tim pemantau KPID memang dalam konsepsi P3SPS itu kan melanggar pasal 11 ayat 1, 2, 3 dan pasal 13.
Tapi kemudian kami juga menerima aduan pada program siaran itu yang kami berkewajiban wajib, Mbak, karena itu adalah amanat undang-undang, wajib untuk disikapi dan diteruskan. Karena kami, mohon maaf, mohon izin, kami disumpah di atas kitab suci untuk taat pada regulasi. Maka ada dua aspek tuh pegangan kami. Satu, tim analis yang kemudian coba merekomendasikan ke pleno karena melanggar pasal 11 dan pasal 13, lalu ada aduan. Dan yang paling yang paling menjadi perhatian betul pada waktu tayangan tanggal 13 itu, tim pemantau kami memang stasiun tersebut, Mbak Lintang, karena di Undang-Undang dan P3SPS itu stasiun berjaringan wajib menyiarkan 10% locally, program lokal gitu maksudnya, dan 10% itu harus ditayangkan, 30%-nya di prime time. Lalu tim kami menghitung dan memang pada tanggal 13 itu kurang. Jadi 9, sekian persen tayangan lokalnya ya, program lokalnya. Maka perdebatan panjang di rapat pleno yang kemudian sama tadi Mbak Lintang bilang, perdebatan panjangnya interpretasi tentang what is public interest, apa sebenarnya kepentingan publik. Kita masing-masing memegang satu argumentasi bahwa kami juga memfasilitasi misalkan kepentingan publik. Tapi bagi kami, karena kami adalah regulator di Jawa Barat, ya, dan kami mohon izin, kami juga positioningnya misalkan harus sesuai dengan pasal 8 ayat 1 misalkan di Undang-Undang 32 tahun 2002 itu, bahwa fungsi KPID untuk mewadahi aspirasi publik, Mbak Lintang, di bidang penyiaran, dan memang kami juga diamanati di pasal 8 ayat 3 menjamin informasi yang layak dan benar dalam perspektif HAM. Nah, maka tanggal 13 itu, tanggal 15 kami memutuskan untuk membuat surat cinta ke KPI pusat gitu, untuk merekomendasikan sanksi kepada stasiun televisi tersebut. Dan karena kami adalah institusi negara, lembaga negara yang kemudian dalam perspektif Undang-Undang 14 itu adalah badan publik, maka keputusan kami, policy kami harus expose di media pada waktu itu. Dan kemudian alhamdulillah expose kami kurang lebih ada 2 institusi media online itu membuat berita kami. Dan memang ada beberapa hal yang menjadi concern kami ya. Nah, proses pertama seperti itu Mbak Lintang, karena ini kan ada proses kedua, tanggal 19 itu kan acara siraman. Jadi yang pertama itu lamaran, misalkan yang kedua siraman. Hampir sama prosesnya. Kami melakukan rapat pleno yang kemudian memutuskan juga pasalnya sama 11-13, tapi kemudian di catatan kami, surat cinta kami kepada KPI pusat sebagai institusi yang harus menindaklanjuti, misalkan karena kami tidak berhak untuk misalkan memberikan sanksi pada induk jaringan, maka kami meneruskan ke KPI pusat. Tapi poin satunya itu, tambahan satunya itu, Mbak Lintang, ini saya harus bilang ke forum ini, tambahan satunya itu adalah KPID Provinsi Jawa Barat merekomendasikan KPI pusat untuk membentuk tim khusus. Jadi tim khusus itu untuk meneliti betul, menginvestigasi betul
itu ya Mbak Lintang tentang tayangan tersebut. Nah, bagi kami misalkan di Jawa Barat, lagi-lagi yang harus digarisbawahi, kami tidak melarang acara siraman proses nikahan apa segala macam. Tadi sudah disebut bahwa harus ada harus proporsional dalam konteks itu. Kami sadar bahwa ketika menghadapi media, kita tidak seperti menghadapi tentara yang terorganisir. Ada banyak varian-varian yang kemudian misalkan harus dilihat. Ada kemudian Bu Eni selalu bilang dalam kajian ekonomi politik, misalkan semua isi media itu semuanya bisa menjadi komoditas. Kita paham betul itu. Kemudian Mbok Yatoh misalkan tolong program itu tidak berlebihan. Nah, itu ceritanya Mbak Lintang, Bu Eni, Mas Dedi dan yang lainnya. Bagi kami bahwa kami harus tegak lurus untuk insya Allah memperjuangkan kepentingan publik di bidang penyiaran itu. Sementara mungkin itu ya Mbak Lintang ya yang bisa saya sampaikan. Mas Adi nih, saya mau nanya sedikit lagi ya. Ini kan sama-sama disumpah sebenarnya. yang disumpah tuh sama, yang di sana juga sumpah Mas, pakai kitab suci juga. Ya oke. Mas Adi, yang saya juga pengen tahu, misalnya teman-teman KPID itu melihat sanksinya tuh sebaiknya apa? Karena kan kita sudah melihat presiden ini berulang-ulang, kejadian ini berulang-ulang dan seolah-olah itu tidak didengarkan gitu ya dari lembaga penyiaran gitu kalau cuma teguran tertulis. Kalau dari teman-teman KPID selain merekomendasikan sanksi, disanksi nih, kira-kira sanksinya apa sebaiknya gitu? Ya kan gini ya Mbak Lintang, terakhir ekspos kami dan surat cinta kami kepada KPI Pusat untuk memberikan sanksi. Nah, kalau kita bicara sanksi di Undang-Undang 32 dan P3SPS itu kan tidak bisa langsung ya Lintang gitu untuk ambil contoh mengurangi durasi, tapi kemudian ada sanksi administratif paling tidak ya karena kami juga diamanati di Jawa Barat 49 juta jiwa, kalau 80% lah dari 49 juta jiwa itu menonton tayangan program televisi dan mendengarkan radio gitu, maka kami diamanati. Ya paling tidak prosesnya sesuai regulasi ya Mbak Lintang, paling nggak teguran tertulis kan kayak gitu ya, sanksi administrasi tertulis apa segala. Kami taat betul kalau kami di KPID Jawa Barat berharap bahwa aturan jangan ditabrak kan seperti itu ya. Kita sama-sama bikin regulasi ini ditegakkan. Ya. Seperti itu. Satu lagi ya Mas ya. Kemarin rilis yang dikemukakan tuh peringatan keras. Nah, kalau KPID, kalau dari Mas Kang Adi pasti sudah paham betul P3SPS ya. Peringatan keras ini ada nggak sih sebenarnya? Kalau dalam sanksi itu berlaku nggak gitu, ngefek nggak gitu? Ini izin saya hanya menjawab itu ya, karena memang harusnya yang menjawab kawan-kawan KPI Pusat Mbak Lintang. Tapi saya izin jawab itu di P3SPS itu nggak ada sebenarnya peringatan. Terima kasih Mas. Itu statement yang kuat ya. Saya rasa edukasi juga untuk semuanya, untuk publik, untuk lembaga penyiaran, tidak ada namanya peringatan keras ya. Untuk teman-teman KPID yang lain. Nanti saya nanya-nanya lagi ya Kang Adi ya. Ini saya bergerak ke teman-teman ATVN ini. Mas Dedi. Ya. Mas Dedi, sebelum Mas Dedi ini juga mau share PPT-nya, tapi sebelum Mas Dedi mulai share, saya mau minta pandangan umum lah dari ATVNI. Misalnya kalau dilihat dari apa yang kami gugat selama ini gitu ya, tentang hak publik, tentang tayangan yang berperspektif publik gitu. Mas Dedi pasti lihat kemarin ada tayangan Atta Aurel yang kemudian setiap hari ya 3 jam dan 3 jam gitu. Nah sebenarnya kalau dari perspektif industri sendiri nih, monggo Mas, memang itu boleh gitu? Ada nggak sih batasan dari industri untuk membuat program gitu?
apa pertimbangannya begitu Mas. Mungkin di-share itu dulu sedikit gitu supaya bisa karena kan di sisi yang lain ya teman-teman dari lembaga penyiaran swasta yang lain dia bilang loh ini ratingnya bagus kok, berarti publik suka dong, berarti ini berperspektif publik dong. Nah, di sini kan kita harus sama visinya nih Mas, publik itu yang seperti apa. Monggo, perwakilan dari industri, Mas Dedi mungkin bisa memberikan pandangannya. Terima kasih Mbak Lintang. Pertama-tama, terima kasih KNRP mengundang saya gitu ya. Mbak Nina, Mas Haikal, kita udah satu panggung lagi hari ini. Prof. Emi, Kang Adi, apa kabar? Salam kenal. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan Mbak Lintang tadi sama seperti Kang Adi menjawab pertanyaan soal KPI pusat ya. Karena saya mungkin ya kalau kita bicara undang-undang regulasi tentu ada aturan mainnya, semua ada aturan mainnya. Yang boleh dilanggar dan yang tidak boleh dilanggar ya kalau kita lihat dari sisi agama yang mana yang sunnah, mana yang wajib gitu kan. Nah, tapi saya mau jawab secara keseluruhan itu mungkin melalui PPT nanti, sehingga saya ingin mengajak teman-teman untuk coba melihat dari sisi yang lain. Kenapa sampai industri itu memutuskan, ya saya harus tayang ini dengan segala macam risikonya. Mungkin itu izin share. Boleh, Kang Adi, Prof. Eni. Silahkan Mas. Siap. Baik, semoga nanti tidak lama saya coba menyampaikan konten media penyiaran. Kalau kita lihat aspek regulasi dalam Undang-Undang 32 2002, saya setidak-tidaknya menangkap ada dua esensi di sana. Ada yang mengatur mengenai regulasi state regulation atau dan market regulation. Kalau kita bicara state regulation, itu pasti mengatur penggunaan frekuensi publik. Dari perizinan sampai ya istilahnya permohonan sampai TV itu bersiaran. Kemudian pada saat dia bersiaran juga ada pengawasan isi siaran yang diimplementasikan melalui P3SPS. Nah, dari market regulation, undang-undang ini juga menentukan bahwa lembaga penyiaran itu adalah badan hukum. Ya bersifat komersial. Artinya ini sudah bicara industri. Kemudian dalam undang-undang juga mengatur bidang usahanya lembaga penyiaran itu khusus. Walaupun kemarin per bulan Maret sudah berubah. Bahkan undang-undang juga mengatur pendapatannya lembaga penyiaran itu diatur iklan. Jadi bayangkan kita punya suatu industri yang dari hulu ke hilir diatur oleh pemerintah. Sudah ditetapkan. Baik, kita lihat contoh misalnya di pasal 3. Bla bla bla, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Pemerintah menetapkan bahwa lembaga penyiaran adalah industri. Kemudian di pasal 16 bersifat komersial yang berbentuk Badan Hukum Indonesia. Bahkan KPI punya tugas dan kewajiban untuk membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. Itu tugasnya dan kewajibannya KPI. Sumber pendapatan lembaga penyiaran adalah dari siaran iklan. Ini dari market regulasi. Kita tidak usah bicara dari state regulation, karena state regulation pasti kita sudah paham semua. Kemarin barusan dikeluarkan PP nomor 46 tahun 2001 yang mengubah ayat 1 pasal 16 Undang-Undang 32. Yang tadinya lembaga penyiaran swasta hanya boleh memiliki usaha sebagai jasa penyiaran radio dan televisi, saat ini kata hanya di sini dihapus. Sehingga tidak ada kata hanyanya lagi. Hanya menyelenggarakan, sudah nggak ada lagi. Usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Kami konfirmasi ke Kominfo, boleh ditambahkan. Contoh misalnya sebagai event organizer, sebagai media online, silakan. Nah, dari dua hal tersebut, ada regulation state, ada regulasi market. Kami industri berpikirnya begini, pada saat kami ingin membuat konten, tujuannya apa dulu? Nah, pembuatan konten pasti berdasarkan analisa data. Dari data tersebut, baru kami akan menentukan kontennya mana. Kontennya akan kita buat.
Disitulah terjadi perdebatan dari tim produksi sampai ke programming, dari programming nanti sampai ke sales, itu berantem tuh. Baru produksinya diproduksi, programnya diproduksi. Apakah begitu selesai produksi kami sudah bisa menjual? Belum tentu, kami harus tayangkan dulu. Sebelum tayang, walaupun ada, kita tidak bisa memungkiri juga ada program yang memang pesanan dari sponsor, ada. Tapi ini kebiasaannya setelah program ditayangkan, baru kita mendapat iklan, baru kita mendapat revenue. Nah ini alurnya saja, program ada biaya, ada tayang, ada iklan, ada survei kepemirsaan, iklan, revenue. Semua ditayangkan terlebih dahulu secara free to air. Jadi tidak ada kita menarik biaya dari masyarakat. Berbeda dengan telco. Telco kita bayar dulu baru kita bisa menikmati. Demikian juga produksi-produksi yang lain. Kita beli dulu baru kita bisa menikmati. Ini kita agak berbeda. Kita yang membeli produk TV itu bukan masyarakat, tapi pemasang iklan berdasarkan kepemirsaan masyarakat. Nah, sehingga berdasarkan analisa data dan sebagainya tadi, kalau kita lihat, ya bukan cuman ATA ya. Kalau saya coba catat di sini ada dari pernikahan Eko Patrio tahun 2001 sampai pernikahan anak politisi, anak presiden juga ditayangkan dan itu berjam-jam, bahkan berhari-hari seperti Raffi Ahmad kemarin ya. Itu kalau kita bicara dari industri televisi wajar. Kenapa? Analisa datanya kuat, penontonnya banyak. Ini salah satu. Nanti saya pengen bawa iklan itu kalau boleh dibilang tadi Kang Adi bersumpah di atas Alkitab gitu ya. Kitab Nielsen ini kitabnya pemasang iklan. Kitabnya biro iklan yang dia sudah ada sejak tahun 76 dan satu-satunya perusahaan penyedia survei kepemirsaan di Indonesia. Tidak ada bandingannya. Maaf, Kang Adi, maaf. Bukan maksud apa-apa. KPI mengadakan survei kepemirsaan. Apakah ini sudah bisa dipakai oleh industri sebagai pegangan? Tidak. Saya pernah mengatakan begini, jangan sampai hasil survei kepemirsaan ini hanya melengkapi perpustakaan kami. Terima, aku udah dapat nih tahun 2011 tuh dapat. Enggak, karena apa? Ya, yang disurvei kan hanya satu program tertentu. Lembaga yang disurvei juga hanya lembaga televisi berjaringan. Padahal kalau kita tahu di Indonesia ini ada 700 sekian izin TV dari Sabang sampai Merauke. Kalau saya melihat, kasihan tuh teman-teman kita di daerah yang sebenarnya, yang setahu saya, banyak memiliki program lokal, yang banyak penontonnya, tapi tidak tersurvei oleh Nielsen. Kami Kompas TV punya acara calon arang di Bali, tapi lucunya pada saat itu tayang, kami bisa mendapatkan survei kepemirsaan ratingnya itu sampai 2 digit. Tapi iklannya nggak ada. Karena kata Nielsen ini program lokal. Nah, jadi kesulitan. Nah, saya pengen mengajak ini, kita bicara alokasi publik, frekuensi publik, sumber daya alam terbatas, sehingga harus menghasilkan suatu program yang baik. Mau sampai kapan kita bicara ini? Kalau saya tidak salah dari zamannya Mbak Nina jadi KPI sampai hari ini omongan ini terus. Saya bilang, menurut pendapat saya, mau berapa ratus kali, berjuta-juta kali kesempatan kita ngomong masalah ini tanpa kita ngerubah Nielsen-nya, omong kosong. Nggak akan berubah. Tidak akan pernah berubah. Bayangkan, Nielsen di 11 kota. Indonesia cuma 11 kota. Pertanyaannya. Sabang sampai Merauke ada 33 provinsi ya, maaf kalau saya salah. Ini cuma 11 kota. Kemudian bayangkan sampelnya itu 3.500 mewakili 60 juta penduduk. Mungkin metodologinya benar iya, tapi pernahkah bisa kita membuktikan siapa sampel ini?
valid tidak. Dan dari 11 kota, 100%, 60%-nya Jakarta. Dan penentuan kota berdasarkan konsensus antara lembaga penyiaran dengan biro iklan. Karena apa? Menyangkut harga. Nah, pertanyaannya lagi, sampel 3.500 ini siapa? Masyarakat yang mana? Sehingga tadi kalau Mbak Lintang bilang bahwa ini mencerminkan pemirsa Indonesia, ya mungkin karena kita tidak pernah kita tidak akan pernah bisa melakukan audit terhadap 3.000 sampel ini. Karena ini saya nggak tahu deh, karena dari Nielsen tidak pernah membuka. Nah, kalau kita mau bicara program siaran yang baik sesuai dengan P3SPS, sesuai dengan amanah Undang-Undang 32, ya kita harus bisa membuat survei kepemirsaan. Bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Sebenarnya hal ini saya sudah pernah sampaikan ke KPI Pusat 2 bulan kemarin. Saya sudah coba diskusi dengan teman-teman komisioner, semoga ini bisa bergulir ya. Ini soal Nielsen mungkin teman-teman sudah tahu. Kita tahu, semoga sudah tahu tanggal 2 November 2022 kita akan ada analog switch off. Semua TV analog akan di-off-kan, kemudian kita pindah ke digital. Saya pernah ngomong sama Pak Wakil Ketua, ini kesempatan baik, kesempatan yang sangat baik, jangan sampai hilang. Contoh, pemerintah akan membagikan 15 juta set-top box, yang 7 jutanya disiapkan oleh pemerintah. Itu akan dibagikan di seluruh Indonesia. Saya bermimpi, Kang Adi, KPI minta 10% aja dari 7 juta set-top box itu untuk dipasangin people meter. Nggak usah 10%, 1%. 770.000. Dipasangin people meter. Saya bilang, pembagiannya gimana? Loh, KPI itu punya pasukan, punya pangdam-pangdam dari Aceh sampai Merauke. Kalau kita minta tolong kepada semua KPID yang ada di daerah, tolong buat data kependudukan, kepemirsaan di masing-masing daerah. Dari pemerintahan, kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Masyarakat pendidikan, rektor, dekan, segala macam. Data itu, semua sampel itu dipasangin people meter. Dikasih set-top box untuk, ya di ruang rektor misalnya, ada set-top box. Di ruang gubernur, wali kota, bupati, ada set-top box, sehingga pada saat beliau menyaksikan TV, ada satu, bahkan saya bilang kalau ini terjadi, mungkin kita sangat lengkap ya, karena kita bisa melihat kepemirsaan dari sisi pemerintahan itu mana sih yang akan dipantau oleh mereka dalam pengambilan keputusan misalnya. Dari kalangan akademisi, dari rektor, dekan, semua dekan di setiap fakultas terlihat. Nah, kemudian implementasinya itu 2 November. Apakah KPI harus kerja sendiri? Saya bilang jangan. Negara ini banyak lembaga yang bisa membantu. Ada DPR, Kominfo, Menko Polhukam, ada Bappenas. Kita bisa bicara ke mereka mengenai regulasi penyediaan set-top box termasuk pendanaan. Kalau kita mau bicara sistem dan teknologi, ada LIPI. Kita bicara metodologi, ada BPS yang sudah memiliki sumber daya manusia dari Sabang sampai Merauke sampai ke kabupaten BPS ini. Kalau koneksi tentu kita punya Telkom. Nah, saya juga sampaikan untuk menghindari fitnah, KPI itu hanya mengelola hasil, tapi surveinya serahkan kepada BPS. Karena mereka ahlinya metodologi. Negara ini soal data itu yang menyiapkan adalah BPS. Pertanyaannya selanjutnya, ini mimpi apa enggak? Sudah ada buktinya di India. Broadcast Audience Research Council India. Gara-gara salah satu lembaga penyiaran di India menggugat Nielsen, akhirnya Nielsen kalah di India, tapi Nielsen berkelit, saya tidak tunduk pada hukum India, saya tunduk pada hukum di Amerika. Akhirnya pemerintah berinisiatif mengumpulkan lembaga penyiaran, biro iklan, dan pemasang iklan. Mereka buat konsorsium yang namanya BARC.
BARC inilah satu-satunya lembaga survei yang diawasi oleh pemerintah, diawasi oleh KPID-nya India. Bahkan mereka punya sampel panel itu ada 180.000 individu dan terbesar di dunia. Jadi kalau menjawab pertanyaan Mbak Lintang tadi, kalau hanya melihat dari sisi industrinya saja, tentu kami akan bilang bukan mau mengambil ini. Pasti teman-teman akan bilang begini, ya kita industri, kami harus punya penghasilan karena yang kami hidupi juga banyak SDM yang bergantung kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kami disuruh untuk tetap eksis di negeri ini sebagai salah satu pilar dari demokrasi dan satu-satunya pilar demokrasi yang tidak mendapat pembiayaan dari pemerintah, kami harus berusaha sendiri. Ditambah lagi bagaimana kepungan dunia digital saat ini ya, yang bisa dikatakan, bukan dikatakan, dan faktanya pendapatan di lembaga penyiaran itu beralih ke digital. Walaupun survei Nielsen mengatakan di dalam masa pandemi ini tingkat kepemirsaan naik, tapi pendapatannya tetap turun. Jadi kalau kita bicara mengenai program tanpa kita merubah Nielsen-nya sebagai kitabnya pemasang iklan, biro iklan, ya ini kita ibaratnya bicara sia-sia. Ya, yang terjadi, maaf Kang Adi, itu tadi sanksi apa tadi? Keras atau apa? Teguran keras. Ya, teguran pakai toa gitu. Yang terjadi ujung-ujungnya demikian. Berulang lagi, ya kita lihat aja kejadiannya. Dari tahun 2001 loh. Kita bicara ini 2001 sampai terakhir kapan? 2021. Terulang lagi, nggak akan selesai. Makanya di sini saya nggak bosan-bosan sampai kemarin Prof. Yuda juga ngomong, lu seneng banget sih cerita ini ya, karena memang ini yang harus kita lakukan, kita harus merubah ini. Kalau kita tidak merubah ini, kita tidak akan bisa menghadirkan program yang baik di layar kaca. Mungkin demikian Mbak Lintang, terima kasih. Oke. Mas Dedi, saya nanya satu. Siap. Mas Dedi, jadi kalau tayangan Atta Aurel kemarin melanggar atau enggak, Mas? Kalau dibilang etis atau enggak gitu? Maksudnya ini concern ke publik atau enggak? Saya minta pernyataan industri nih. Kalau sampai lebih berjam-jam ya jujur saya katakan yang melanggar sebenarnya. Oh, jadi kalau tidak etis ya. Tidak etis karena melanggar berjam-jam. Ya. Gitu ya Mas ya. Ya hati nurani juga ngomong, wah ini kok keterlaluan juga. Keterlaluan juga nih. Lebih dari 1 jam atau 2 jam harusnya ya, di bawah itu, Mas. Ginilah Mbak. Ini kan yang seperti tadi dibilang pasal 3345 juga mengatakan bahwa ini sumber daya alam terbatas, kita harus menggunakan secara bijaksana. Ini kan semacam apa ya, kepentingan pribadi dalam tanda petik itu disiarkan kepada dalam Kang Adi ketawa loh. Adat istiadat kita juga kayaknya enggak deh gitu loh, apalagi ranah hukum itu sih. Oke, baik. Jadi Mas Dedi pun melihat ini konten pribadi ya Mas ya, bukan konten publik kan? Meskipun disukai publik tapi bukan konten publik. Disukai kita publik. Kita sepakat itu ya. Disukai publik karena satu-satunya yang menyatakan bahwa ini disukai publik hanya Nielsen. Kita tidak punya ukuran yang lain. Oke Mas, jadi kalau kasusnya kemarin tentu saja itu melanggar dan bukan konten publik gitu ya Mas ya, kita sepakat itu dulu ya. Kalau bukan konten publik salah Mbak. Kalau saya melihat orang-orang TV ini konten publik karena dibuktikan dengan survei Nielsen. Gitu. Jadi publik itu dari ratingnya saja. Karena kan salah satu acuan kita yang kita pakai sampai hari ini ya Nielsen. Oke, tapi muatannya apakah punya muatan untuk kepentingan publik atau tidak? Ya publik yang mana dulu ya? Publik yang mana kalau gitu? Kalau kayak enggak, secara umum tidak. Baik, terima kasih Mas Dedi. Nanti kita ngobrol lagi ya. Siap. Saya beralih ke Mas Hekal. Selamat sore Mas Hekal. Oke, selamat sore Mbak Lintang. Iya. Harus sebentar ya, nyalain video dulu. Ya. Oke. Mas Dedi, Kang Adi, salam kenal juga. Mbak Ini. Terus
yang lain, teman-teman yang lain juga. Saya tahu di sini ada teman-teman dari Mas Lexi juga ada di sini ya. Mas Lexi sudah ada hadir ya. Oke. Baik, Mas Hekal nih sebagai lembaga pemantau, saya tahu Remo TV sudah tidak lagi memantau secara intensif, tapi kan concernnya tetap sama nih ya. Sebagai lembaga pemantau media, bagaimana Remo TV melihat tayangan televisi hari ini? Gitu. Monggo Mas, dari penelitian, dari amatan, silahkan dibagikan kepada kami apa amatan dari Remo TV terhadap tayangan televisi sekarang. Ya. Mungkin agak susah kalau kita ngebungkus. Halo, mohon maaf, suara saya terdengar kah? Jelas, jelas. Oke, soalnya ada pantulan, ada feedback. Secara umum ya, kalau kita ngebahas secara umum ya, kalau saya justru ingin melihatnya gini, bahwa misalnya acara yang hari ini kita diskusikan soal Atta dan Aurel itu masih kita diskusikan hari ini. Padahal tadi misalnya Mas Dedi itu sudah mencatat bahkan dari 2001 ya Mas ya, dari Ekopatrio. Ya. Catatan saya malah agak lebih panjang Mas. Kurang update malah. Kalau update saya pikir dari Anang ya, dari Anang Asanti. Ternyata yang lebih dulu dari itu menandai sebetulnya saya justru melihat ada stagnansi. Ada problem yang masih terus mengemuka dan kayaknya nggak bisa kita selesaikan dari dulu gitu. Tapi masalah memang banyak, masalah kekerasan, masalah seksisme, masalah macam-macam. Tapi saya coba untuk membatasi ini di konteks yang hari ini lagi hangat kita bicarakan ya. Karena menurut saya kasus ini sebenarnya bisa jadi case study bagi kita memahami kondisi penyiaran hari ini. Gitu. Yang tadi kita bicarakan soal Anang dan Atta dan Aurel. Saya kira ada beberapa hal yang perlu kita ini. Jadi yang pertama, kalau kami di Remo TV ingin masuk dulu pada landasan filosofisnya, gitu. Kenapa? Karena saya melihat di sini ada beberapa isu yang perlu kita address. Setelah munculnya kritik atas tayangan ini, ramai pembicaraan di sosial media, perdebatan soal pro kontra dan suara nggak ada. Mas Hekal, suaranya kok hilang? Halo? Halo? Udah balik? Oke, sekarang ada lagi. Oh, maaf. Iya. Aduh, sampai mata. Iya, karena kami melihat bahwa kasus Atta dan Aurel ini bisa jadi studi kasus untuk mempelajari problem penyiaran di konteks yang lebih luas ya, gitu. Nah, bagi kami persoalan ini harus pertama-tama didekati secara filosofis. Kenapa? Karena kami mempelajari apa yang perdebatan yang terjadi di sosial media hari ini, pro kontra atas tayangan ini menandakan bahwa ada masalah dengan bagaimana kita memahami triangle penyiaran, yaitu regulator, industri, dan publik. Ini jadi persoalan. Jadi secara filosofis kita semua tahu frekuensi milik publik dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya yang jadi persoalan itu adalah hilang lagi, Mas. Stop. Halo. Oh, sudah lagi. Mohon maaf kayaknya. Yang jadi persoalan tadi, sampai yang jadi persoalan. Iya, yang jadi persoalan menurut kami adalah kegagalan publik memahami apa yang dimaksud dengan konsep kepentingan publik. Nah, untuk masuk ke sini, saya pengen jelasin dari apa yang menurut dari sudut pandang kami di Remo TV itu sebagai logical fallacy ya. Yang pertama, misalnya kita mendapati dari KPI misalnya pernah ngomong juga bahwa karena tayangan ini disukai banyak orang, maka itu juga represent kepentingan publik. Terus juga karena misalnya ya gitu-gitu. Menurut kami ini cara pandang yang salah. Ini secara filosofis ya. Secara filosofis kepentingan publik itu sebenarnya rasio publik. Rasio publik itu artinya bukan jumlah. Karena kalau kita bicara jumlah, maka kita masuk pada aspek rating. Ini masuk pada selera publik. Nah, kalau kita bicara kepentingan publik, mau nggak mau, kita masuk pada gagasan normatif tentang hidup bersama. Jadi apa rasio publik itu harus didekati dari konsep
publik versus privat. Publik itu artinya segala sesuatu yang meliputi hidup bersama kita. Mau nggak mau menjadi sesuatu yang agak membosankan, misalnya kayak ekonomi, politik, dan sebagainya. Privat itu yang sudut pandangnya dari kepentingan privat, kepentingan individual. Sehingga di sini ketika kita bicara kepentingan publik, kita sebenarnya nggak bicara soal jumlah atau banyaknya orang yang setuju atau tidak setuju pada itu. Tapi kita bicara tentang landasan filosofis yang normatif mengenai untuk apa penyiaran atau apa landasan filosofis dari penyiaran gitu. Nah, kalau kita nggak bisa setuju di sini, memang agak sulit kemudian untuk kita bicara lebih jauh. Nah, karena itu saya mohon izin misalnya pada pada teman-teman terutama untuk merespon paparannya Mas Dedi. Salah satu paparannya Mas Dedi, kalau menurut saya kemudian ketika Mas Dedi melihat persoalan ini akibat dari masalah Nielsen atau masalah representasi publik yang ini, saya kira di situ problemnya. Di situ juga agak bermasalah karena kemudian Mas Dedi menarik relasi antara produsen penyiaran dengan kita itu sebagai hubungan produsen konsumen. Padahal dalam konteks ini adanya KPI mencoba mengintervensi logika itu supaya penyiaran kita itu nggak jadi liberal-liberal banget. Ada instrumen hukum yang harusnya bisa digunakan. Jadi bahwa ada masalah dengan Nielsen, ada masalah dengan pengukuran rating, saya 100% setuju dan saya rasa Mas Dedi tahu itu. Kita pernah cukup intens diskusi dengan itu. Tapi dalam konteks ini ada juga problem, kita punya wakil nih. Kita punya tempat di mana seharusnya kita menyuarakan aspirasi kita, menitipkan aspirasi kita, itu kan amanah undang-undang penyiaran, adanya KPI itu fungsinya itu. Apa? Karena undang-undang penyiaran itu menyadari bahwa dalam kontestasi antara, jadi penyiaran ini kan seperti sepotong kue yang ada di atas piring yang direbutkan oleh kepentingan politik dengan kepentingan industri. Nah, yang paling lemah dalam relasi itu adalah kita, publik, rakyat. Nah, karena itu negara itu memberi ruang, negara ya bukan pemerintah, memberi ruang agar rakyat itu tidak terlindas dalam kontestasi itu dengan lembaga seperti KPI. Fungsinya apa? Melakukan intervensi supaya mekanismenya nggak sepenuhnya mekanisme dagang. Nah, ini yang saya kira harus disepakatin dulu sebelum kita masuk ke yang lain gitu. Dalam konteks itu kemudian menjadi penting kita melihat masalah dari situ jadi kelihatan masalah ATA itu apa? Masalah tayangan ini adalah masalah dikooptasinya ruang publik oleh kepentingan yang privat. Oleh kepentingan yang sangat privat. Mau gimana pun, mau kita bicara dari apapun, kita tahu bahwa ini aspeknya sepenuhnya ekonomi. Walaupun KPI pusat misalnya bilang kami menuntut agar ada aspek budaya, ada aspek apa yang mencoba membuat supaya tayangan ini punya nilai publik, punya nilai rasio publik gitu. Menurut saya nggak terkejar, nggak mungkin karena tujuan acara ini dibuat memang mekanismenya untuk sensasi ya, untuk menyedot semakin banyak perhatian. Jadi nggak mungkin rasanya ke sana gitu. Nah, dalam konteks itu baru kita bisa bicara, lalu ada nggak regulasinya? Ada dan jelas, P3 pasal 11. Udah jelas kan nggak boleh kepentingan publik itu, tayangan yang privat itu penuh gitu lah ya, penuh memenuhi layar televisi kita gitu. Karena ini adalah benar-benar mengkhianati semangat undang-undang penyiaran. Bahkan saya pernah bilang di media bahwa sebenarnya kalau kita mau bicara pelanggaran atas tayangan-tayangan semacam ini di televisi, itu yang pertama-tama pelanggarannya adalah pengkhianatan atas nilai-nilai dan semangat utama undang-undang penyiaran. Jadi sebenarnya selain masalah pasal P3 ayat 13 ya, ayat 11, 13 atau 11 saya lupa, itu keseluruhan prinsip undang-undang penyiaran itu dilanggar gitu. Karena ini kan menghabiskan ruang, dan kalau kita bicara itu maka kita juga harus berpikir misalnya ada petani yang kehilangan tanah dan nggak dapat pemberitaan, ada masyarakat yang mendapat bencana dan tidak mendapat ruang. Di situ konteksnya karena dia terbatas dan harusnya dia diisi oleh rasio publik gitu.
itu spiritnya Mbak Lintang. Mungkin dari saya itu dulu, kita bisa diskusi lebih lanjut. Baik, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, menanggapi Mas Haikal mungkin juga bisa pandangan dari akademisi nih, Bu Eni. Selamat sore, Bu Eni. Ya, selamat sore, Bu Lintang. Ya, Bu Eni tadi sudah mendengar dari KPID, sudah mendengar dari industri dari ATVNI. Bagaimana sebetulnya dari sisi akademisi melihat kontestasi ini, Bu? Monggo. Ya, terima kasih. Selamat sore semua. Terima kasih Kang Adi, Mas Dedi, dan Haikal atas paparannya. Saya mau share barangkali apa yang saya sudah siapkan sedikit, karena mungkin saya bicara lebih ke konsep filosofis dan ininya ya. Saya share dulu. Oke. Ya. Jadi mungkin saya inikan saja ya. Oke. Sorry. Sorry. Ini kemana sih? Saya pulang. Oke. Harusnya saya. Ya. Jadi saya sini katakan dalam judul saya konten media penyiaran antara ketetapan, ketentuan ya, ketamakan dan ketidaktahuan. Jadi sebenarnya tadi sudah disinggung oleh ketiga pembicara sebelumnya mengenai ketetapan ya, kemudian ketamakan sebenarnya sudah disinggung juga ketika Mas Dedi bicara tentang iklan, dan ini kita tahu bahwa bukan tidak boleh ya, bahwa nanti kita lihat dalam aturan-aturan memang ekonomi ya, fungsi ekonomi itu disahkan ya, iklan disahkan. Tapi saya melihat pertama ketetapan itu tidak banyak dilaksanakan, ketamakan itu bahwa ada peluang-peluang untuk bisa mencari atau dibuka ruang untuk bisa mendapatkan keuntungan ekonomi, tapi kok ya berlebihan, karena itu saya sebut dengan ketamakan. Dan terakhir ketidaktahuan, yang tadi juga sudah disinggung oleh Mas Haikal, bahwa banyak masyarakat yang tidak tahu, ya, tidak tahu dengan keberadaan KPI, tidak tahu bahwa media penyiaran itu punya aturan, tidak tahu bahwa kepentingan publik itu apa, dan tidak tahu juga kalau kemudian konten media penyiaran itu tidak dianggap oleh mereka tidak baik, mereka juga tidak tahu bahwa mereka punya hak untuk menuntut konten-konten yang lebih berkualitas ya. Jadi saya termasuk yang kaget ketika salah seorang komisioner mengatakan kalau Anda tidak suka channel atau suatu acara, remote itu di tangan Anda tinggal pindahkan. Saya pikir kalau begitu penyelesaiannya, untuk apa ada Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator konten media penyiaran. Itu barangkali pertama pengantar mengapa saya kemudian menegaskan masalahnya adalah bagaimana kita melihat ketetapan dan bagaimana ketamakan itu sebenarnya seharusnya diperhatikan, bahkan diberi sanksi, dan bagaimana ketidaktahuan masyarakat itu seharusnya menjadi PR literasi kita. Pertama, lembaga penyiaran ya. Jadi jelas dalam ketetapan sudah ada bahwa lembaga penyiaran itu frekuensi untuk penyiaran ya. Kekayaan nasional yang harus dijaga, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi pertimbangannya apakah ini betul-betul sangat berpengaruh kepada kehidupan rakyat atau hanya berkaitan dengan tadi hanya memenuhi ketamakan dari sebuah institusi media. Bahkan saya mungkin tidak melihat hanya kasus Aurel, karena kalau saya baca dari komplain-komplain masyarakat yang menentang KNRP,
argumentasinya sangat menarik karena argumentasi mereka adalah bahwa acara ini layak tayang karena banyak sekali konten-konten yang jelek juga ada ya di televisi dan dibiarkan ya. Bahkan mereka mengatakan sebagian, saya sudah tidak lama tidak nonton televisi karena tayangan-tayangannya sangat jelek. Saya baru nonton Aurel. Jadi argumentasinya juga memang menjadi data buat kita bahwa ini masalahnya cukup banyak konten-konten yang tidak disukai oleh masyarakat, dan ternyata masyarakat tidak punya pemahaman bahwa ini seharusnya menjadi tanggung jawab dari KPI untuk memperbaiki. Jadi ya akhirnya kalau Anda tidak suka, akhirnya mereka beralih ke media lain. Seperti itu. Dan membiarkan televisi ini kemudian digunakan semena-mena sepenuhnya untuk kepentingan sekelompok orang atau untuk dalam konteks ini kepentingan ekonomi. Di sini juga dalam penyelenggaraan penyiaran sudah ditegaskan bahwa jadi lembaga penyiaran itu terdiri dari aturan-aturan yang cukup banyak ya. Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kita harus melihat konten media itu dalam konteks tersebut ya. Selanjutnya kita juga melihat fungsi media penyiaran ya. Fungsi media penyiaran di sini dikatakan dia adalah kegiatan komunikasi massa yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat. Nah, ini barangkali yang perlu dimaknai. Apa hiburan yang sehat itu? Hiburan yang sehat itu mungkin perlu diterjemahkan dengan baik bahwa tidak semua yang disukai oleh halayak itu bisa menjadi hiburan ya. Nanti kita banyak melihat konten-konten yang menghibur tapi di situ berisi orang membuli rekan-rekannya dalam acara tersebut, atau isi konten yang kemudian mengajarkan sifat-sifat fatalistik ya. Nah, itu yang barangkali apakah itu hiburan yang seperti itu sehat ya? Tentunya jadi hiburan juga dalam undang-undang tidak dilepas asal hiburan saja ya. Kemudian ada kontrol dan perekat sosial tentunya, dan saya pikir dalam undang-undang juga memang dikatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yaitu adanya informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, ya, ada kontrol dan perekat sosial, memang ada juga fungsi ekonomi dan kebudayaan. Jadi saya pikir memang tidak dihilangkan. Cuma masalahnya apakah ketika menjalankan fungsi ekonomi itu kemudian itu menjadi satu-satunya alasan untuk menayangkan sebuah konten. Ini yang saya sebut dengan ketamakan ya, yang harusnya dia harus dikontrol ya oleh lembaga yang berwenang. Di sini dikatakan misalnya materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan KPI ya. Waktu siaran iklan untuk lembaga penyiaran swasta paling banyak 20% ya. Nah, saya juga bertanya, apakah kemudian kita betul-betul yakin bahwa lembaga penyiaran ini memberikan 20% hanya terdiri dari 20% iklan? Apakah iklan itu terhitung dari yang berbentuk iklan atau iklan yang ada di dalam program juga merupakan sebuah iklan? Karena kalau dalam pengertiannya itu termasuk iklan, walaupun dia ada di dalam program. Nah, apakah KPI mengontrol itu? Konten siaran iklan-iklan ini yang bertebaran tidak saja dalam iklan yang ditayangkan sebagai iklan, tapi bertebaran di dalam konten. Jadi menurut saya tidak melihat bahwa, jadi saya dengan kasus Aurel ini saya melihat atau diingatkan bahwa ternyata masyarakat juga sudah sangat banyak sekali melihat konten-konten yang sangat tidak layak dan tidak berkualitas di televisi. Jadi saya menggunakan program Aurel Atta ini juga untuk melihat keseluruhan konten kita, ya. Karena ini juga menjadi bentuk pemahaman ya. Jadi kalau mungkin ada yang mengatakan
itu karena disukai, artinya bahwa dengan argumentasi bahwa yang sebagian besar konten media kita mereka tidak sukai ya, yang mungkin perlu diperhatikan mengapa mereka tidak menyukai seperti itu. Di sini dikatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia, ya, saya ingin menegaskan saja bahwa sini siapa sih yang diwakili KPI ya. Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 32 jelas dikatakan KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Mungkin dia bisa bertugas banyak, tadi salah satunya juga punya tugas katanya memperhatikan pendidikan yang sehat dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah menjadi wakil dari kelompok lain. Dia adalah mewakili kepentingan masyarakat. Ya. Jadi kalau ada kebijakan tentunya utama dipikirkan adalah kepentingan masyarakatnya. Jadi baik ini di sini kita lihat banyak sekali wewenangnya. Ya, apakah wewenang itu kemudian dilaksanakan, dimanfaatkan? Wewenang yang ada misalnya bagaimana misalnya pengawasan pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Dengan kasus Aurel barangkali kita juga tidak melihat sejauh mana pengawasan pelaksanaan itu dilakukan ya. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran, kita juga tahu tadi semua membahas sanksi yang diberikan itu tidak berbasis pada peraturan pedoman perilaku serta standar program siaran. Jadi saya pikir di sini jelas apa yang dikeluarkan oleh KPI pusat terkait dengan sanksi itu tidak merujuk pada peraturan dan pedoman perilaku. Jadi kalau dia membuat kategori sendiri berarti dia sudah berlaku di luar wewenangnya karena seharusnya merujuknya ke sana. Tentu saja juga melakukan koordinasi dan sebagainya itu pasti, tapi saya ingin menegaskan saja bahwa dia harusnya mewakili kepentingan masyarakat. Next, kemudian terkait dengan pedoman perilaku penyiaran, ya saya juga merasa bahwa banyak dari masyarakat juga tidak begitu paham tentang adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ya. Tapi juga tidak begitu paham adanya pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang mengatur konten yang ada di media penyiaran. Ya. Jadi ini tidak mengatur konten yang ada di digital atau media digital. Ya. Jadi kalau Anda mau tayang nikahan selama 10 jam pun di YouTube itu silahkan saja. Karena memang itu tidak diatur ya. Tapi di sini di media penyiaran sudah jelas bahwa ini adalah media yang punya aturan-aturan. Ya. Ada aturan terkait dengan bagaimana penyiaran dilakukan dan ada aturan bagaimana standar program siaran itu dibuat dengan batasan-batasan larangan, kewajiban dan sebagainya. Jadi bukan hanya saja asal disukai dan juga tadi batasan disukainya juga tidak jelas. Ya, apakah betul bahwa disukai itu hanya berbatasan pada riset Nielsen saja dan sebagainya, itu menjadi penting juga, menjadi perhatian. Di sini juga dalam program perilaku penyiaran jelas dikatakan bahwa ada program faktual dan program non faktual. Ya, program siaran jurnalistik, untuk yang faktualnya ada program siaran jurnalistik dan ada program layanan publik. Permasalahannya acara-acara seperti Aurel ini kalau tidak masuk pada program jurnalistik, tentu dia masuk pada program layanan publik. Artinya dia harus diproduksi dan disiarkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial lembaga penyiaran kepada masyarakat. Untuk memenuhi apa? Tentu saja untuk memenuhi sesuatu yang memang menjadi kebutuhan. Jadi tanggung jawab. Saya ingin bertanya, apakah betul ini berkaitan dengan tanggung jawab atau jujurnya hanya mengejar iklan? Ya. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan tadi ya, kemanfaatan seberapa, bagaimana kita menentukan kemanfaatan ya. Kemanfaatan itu kan tidak bisa dilihat dari bahwa fansnya itu sangat suka misalnya, atau juga acara-acara lain ya. Saya pikir perlu dilihat juga sejauh mana kemanfaatan dan perlindungannya untuk kepentingan publik. Ini semuanya sudah diatur ya dalam ada aturannya begitu ya. Kemudian di pedoman perilaku penyiaran pasal 11 juga ya, di sini dikatakan lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang menertawakan, merendahkan, menghina orang atau kelompok masyarakat sebagai
mana yang dimaksud pada ayat 1. Saya ingin bertanya, apakah betul ini sudah dijalankan pengawasannya? Apakah betul konten-konten yang ditayangkan itu tidak mengandung hal-hal yang merendahkan dan menghinakan? Ya?